kalau objek itu bisa anapanasati, perhatian penuh pada napas, atau meditasi empat unsur. Anda bisa pilih salah satu dari dua ini sebagai objek meditasi utama Anda. Nah, selain itu ada juga meditasi empat pelindungan. Ini adalah meditasi yang boleh Anda gunakan kalau kalau dibutuhkan gitu ya. Empat meditasi pelindungan ini bahasa palingnya disebut caturaraka kamathana ya. Jadi ini bisa dipakai kapan aja. Kalau yang dua tadi itu Anda pilih salah satu aja sebagai objek meditasi utama. So there are 40 meditation subject for samatha meditation. So among the 40, no. So apart from the Suraraka, no. So you can use any the meditation as a main meditation, but here is we recommended to use Anapana or full element meditation. So Suraraka is every sitting do the Buddha Nusri and Metta at least. No? Jadi total ada 40 objek meditasi. Selain dari 4 meditasi pelindungan, berarti total ada 36 lagi. Sebenarnya Anda boleh menggunakan objek manapun yang mau Anda latih dari 36 itu. Tapi di sini saya tahu menyarankan Anda untuk melatih meditasi anapanasati atau empat unsur. Antara dua ini Anda pilih salah satu. Nah, selain itu Anda boleh menggunakan pada saat mau duduk ya, duduk meditasi, Anda selalu latih juga metta dan Buddha Nusati. So to try the Buddha Nusati, so you see, look at the one Buddha Rupa which you are admire. No? So like in front of you, you want Buddha Rupa, you look at, after that you close your eye. So this Buddha Rupa maybe appear in your mind. No? After that you change to the Buddha quality. So like Arahant, etc. No? Arahant, Sammasambuddha, no? So such kind of quality has this Buddha like that. At the time, maybe sometime real Buddha also maybe appear. No, according to your parami. No appear, this also no problem. So you pay attention. No, this Buddha Rupa has such kind of quality, no? Like Arahant, Sammasambuddha, Vijayana Sapano, etc. So one quality also enough. No, one quality Arahant also many meaning. At the one meaning is enough. So many meaning is number one. Buddha has very far from the kilesa. Number two, Buddha already cut all the kilesa. Number three, Buddha destroyed the sport of the Paticca Number four, Buddha has uncomparable Sila Samadhi Pinya. Therefore, many Deva and Brahma and human being puja to the Buddha. So Buddha is a worthy of the puja, not the worthy one. Number five is Buddha had no seclusion. Even secluded Buddha never do the evil thing. No. So among the 5 meaning, you can use one meaning. After that, try pay attention, Arahant, Arahant. You can recite in your mind, Arahant, Arahant, but you pay attention to the meaning of the Arahant. At the time, Buddha Rupa maybe disappear, no problem, no? Because you are pay attention to the Buddha quality. So Buddha Rupa maybe disappear, no? But you pay attention that the quality, the meaning of this Arahant only. At the time, your mind are more joyful, sukha, and ekagata samadhi also can get, no? Jadi untuk melatih Buddha Nusati, pertama setelah Anda menghormat kepada Buddha, Anda tutup mata, kemudian Anda mengingat kembali gambar Buddha yang pernah Anda lihat sebelumnya, yang paling menurut Anda paling bagus itu Anda munculkan. Kalau tidak bisa, kalau lupa, Anda bisa lihat patung Buddha yang di depan ya. Anda lihat patung Buddha, kemudian tutup mata, nanti muncul gambar Buddha itu, kemudian Anda seolah-olah ini adalah Buddha yang asli ya. Kemudian Anda merenungkan Buddha yang asli ini punya kualitas arahang gitu. Jadi kualitas Buddha itu ada 9 dari Arahang, Sama Sambuddho, Wijacara Sampano, dan sebagainya. Tapi Anda hanya merenungkan satu kualitas Buddha aja. Misalnya adalah Arahang ya. Jadi Anda ulang-ulang kata Arahang ini dalam batin. Jadi pada saat mengulang kata Arahang ini, kemungkinan gambar Buddha akan hilang. Kalau gambar yang hilang tuh nggak apa-apa.
Yang penting yang Anda harus renungkan ini adalah arahang ini dan arti dari arahang ya. Arti arahang ini adalah 5. Yang pertama itu Buddha sudah menghancurkan semua kotoran batin, kilesa beserta dengan kebiasaan samsaranya sudah hancur, sudah hancur tak bersisa gitu. Kemudian yang kedua, Buddha sudah menghancurkan semua kotoran batin. Arti arah yang ketiga adalah Buddha sudah menghancurkan semua roda jari-jari ya, jari-jari dari roda sebab kemunculan yang saling bergantungan, paticca samuppada. Jari-jarinya sudah hancur total. Kemudian yang keempat, Buddha itu memiliki kualitas sila samadhipanya yang tidak tertandingi. Oleh karena itu Buddha dipuja, dipuja oleh para dewa, para manusia dan para Brahma ya. Jadi Buddha itu pantas dipuja karena dia memiliki kualitas sila samadhipanya yang tertinggi di dunia ini. Tidak ada makhluk yang bisa menandinginya. Kemudian arti arahan yang terakhir, bahkan di tempat yang terpencil sekalipun, yang tidak ada orang, Buddha itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Bahkan dalam pikirannya, tidak terpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Ini 5 arti arahang, tapi Anda mikir yang direnungkan adalah salah satu aja. Misalnya yang Anda renungkan adalah sudah menghancurkan semua kotoran batin, sudah bebas dari kilesa gitu. Jadi Anda dalam batin tuh mengulang-ulang arahang, 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 tapi sambil dipahami arti arahang ini. Arti arahang ini salah satunya adalah sudah menyingkirkan semua kotoran batin gitu. Some people they like some Buddha. At the time, the meaning of Sammasambuddha you must know. No, Sammasambuddha is a perfectly enlightened Buddha. No? So Buddha has possessed the Sappanyutta together with the Arata Mega. No? So this Arata Mega is a set enlightened. No, no teacher. Buddha had no teacher, and also perfectly set enlightened. This meaning Buddha also possessed Sappanyutta. This omniscient jnana know everything. No? This called sama sambuddha. No? Ada sebagian orang itu mereka lebih senang kualitas sama sambuddho ya. Jadi pada saat merenungkan kualitas Buddha diulang-ulang dalam batin sama sambuddho, sama sambuddho. Tapi harus dipahami, harus dipahami arti sama sambuddho ini. Sama sambuddho artinya tercerahkan sendiri dengan sempurna tanpa bantuan guru. Ya, jadi Buddha ini mencapai tingkat kesucian arahat ya, tercerahkan sendiri. Artinya tanpa diajari siapapun, Buddha mencapai pencerahan sempurna. Di sini sempurna maksudnya beliau mempunyai sabanyutanyana. Ini adalah pengetahuan serba tahu, maha tahu ya. Artinya Buddha mengetahui segalanya gitu. Apapun yang ingin apapun yang ingin diketahui itu Buddha bisa tahu semuanya. Jadi ini artinya Buddha tercerahkan dengan sempurna tanpa bantuan guru, tanpa dengan usaha sendiri gitu ya. Ini arti dari sama sambuddho. So before May meditation, try this Buddha Nusati. No? After that, you can try the May meditation, Anapana or Four Element meditation. No? Jadi sebelum Anda memulai meditasi utama, Anda latih dulu Buddha Nusati di awal ya, sekitar beberapa menit. Jadi setelah Anda latih Buddha Nusati, baru Anda masuk ke meditasi utama Anda. Meditasi utama itu bisa Anapanasati atau meditasi 4 unsur. So today I will more emphasize the Four Element meditation. No? Four Element meditation is both side, Samatha Bhavana and Vipassana Bhavana. So Four Element meditation is a very important both sides. So samatha meditation, samatha bhavana, he can get there, develop the full element meditation, can get there, upachara samadhi, no? Metaphorically, upachara samadhi, no? So vipassana bhavana, everybody must try to know rupa kamathana, start full element meditation. So the full element meditation is the boost. Jadi untuk hari ini saya tahu lebih menekankan ya, menjelaskan lebih banyak tentang meditasi 4 unsur ya. Meditasi 4 unsur ini bisa di dua belah pihak, bisa di Samatha Bhavana dan bisa juga di Vipassana Bhavana ya. Jadi kalau untuk bagian Samatha Bhavana dari 4 unsur ini, kita melatih untuk mengembangkan konsentrasi kita sampai ke tahapan yang setara, konsentrasi yang setara dengan upacara samadhi ya.
Nah, itu untuk samatha bawana. Nanti untuk pada saat mau melatih vipassana itu, semua meditator itu harus berusaha untuk bisa memahami nama rupa, fenomena batin dan fenomena jasmani gitu. Tapi itu harus dimulai dari meditasi empat unsur untuk memahami fenomena jasmani. Yeah. So to start the full element meditation, at the time start from the portion. Even the portion is a Vayodhatu, the portion is easy. So start the easy one first. So portion. You can try to understand in that you are the whole body. No. So some people they are clear stomach, abdomen. No? Some people they clear the center or the head because the breathing in, breathing out are passing this area. No? Some people they are more clear the heartbeat area. No? And also any the clear parts you can start in your body. No? Nah, jadi untuk melatih meditasi empat unsur ini, saya menyarankan dimulai dari karakteristik mendorong ya. Anda harus mencoba mencermati atau mencari sifat atau karakteristik atau ciri-ciri dari mendorong itu di seluruh tubuh gitu. Nah, jadi meskipun karakteristik mendorong ini adalah eh, elemennya adalah unsur angin, tetapi karakteristik mendorong ini adalah yang paling mudah untuk dilihat di tubuh kita. Oleh karena itu dimulai dari mendorong dulu ya. Jadi Anda cari tama-tama dimulai dari mendorong yang paling jelas di tubuh ini. Biasanya sebagian orang mendorong itu terasa sangat jelas di bagian perut. Perut ini bergerak maju mundur ya. Pada saat kita bernapas ada yang mendorong perut ini bergerak ya. Atau di tengah-tengah kepala. Pada saat Anda bernapas masuk, Anda ikuti napas ini masuk ke dalam, Anda terasa angin ini mendorong gitu, mendorong ke dalam kepala ini. Itu adalah mendorong. Atau bisa dari denyut nadi. Nadi yang berdenyut itu juga mendorong itu. Jadi dimulai dari bagian tubuh yang paling jelas itu, misalnya dari kepala, kemudian setelah Anda merasakan mendorong, Anda pindahkan ke bagian tubuh yang lainnya yang terdekat ya. Anda cari juga mendorong di bagian tubuh yang lainnya gitu. Dengan mengucap dalam batin mendorong, mendorong, Anda cari di bagian itu. Nanti kalau setelah terasa digeser lagi ke bagian tubuh yang lain sampai ke seluruh tubuh. So now you close your eye and breathing in, you can start. Breathing in at the time in the center of the head, maybe memory portion, no? So do not pay attention too much. So quickly move to another place. Go down to your body, no? Kalau Anda mau melatih empat unsur, coba sekarang Anda tutup mata. Pada saat napas masuk, Anda ikuti napasnya ini masuk ke dalam, kemudian Anda bisa merasakan pada saat napas masuk ke dalam ini ada fenomena mendorong gitu, mendorong ke dalam kepala gitu ya. Setelah Anda merasakan mendorong, jangan lama-lama di kepala ini, langsung turun ke bawah ya. Anda ikuti, eh, Anda cari mendorongnya ini ke bawah gitu. So full element meditation, not like the anapana. Have to see the whole body. So slowly move one part to another part. So more clear is in your stomach area, no? More clear, no? And also any the blood circulation place, no? You can see the portion, no? Meditasi empat unsur ini berbeda dengan anapanasati ya, perhatian penuh pada napas itu. Karena kalau kita melatih meditasi empat unsur, kita harus menggerakkan perhatian kita dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya ini secara pelan-pelan digerakkan perhatian perhatian kita dari tubuh dari satu satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Nah, jadi mungkin di daerah perut itu mendorongnya itu sangat jelas kelihatan ya. Atau di pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada kalau Anda bisa melihat pembuluh darah, Anda bisa merasakan di situ ada darah yang terdorong gitu. So more pay attention in the lower part, no? Because the top of the head and the heartbeat area is a dangerous area. Should not pay attention long time, no? So a little bit understand, you can move another place, no? So lower part is no problem. You can pay attention more in the lower part, no?
lower body part. No? Nah, pada saat melatih meditasi empat unsur ini, Anda jangan perhatikan lama-lama di bagian kepala ya. Jadi pada saat misalnya pada saat melatih pada saat mencari karakteristik mendorong, Anda perhatikan kepala ini sudah terasa sedikit mendorong, sudah cukup langsung Anda pindahkan ke bagian lainnya gitu. Atau di daerah jantung juga jangan lama-lama. Yang boleh lama-lama diperhatikan tuh bagian bawah gitu, tubuh bagian bawah, daerah kaki itu boleh lama-lama diperhatikan di situ. Tapi khusus yang kepala dan jantung jangan lama-lama. So sitting meditation, you try the portion at the time walking meditation, also you try the portion. No, at the time and you are cocky in the left, very obvious portion. No, because you are walking action moving right. At the time you are left area. No, many portions start from the leg. You can try to know the whole body. Jadi kalau Anda pada saat meditasi duduk melatih empat unsur dan sedang melatih misalnya karakteristik mendorong ya. Jadi pada saat Anda meditasi jalan, Anda juga melatih hal yang sama ya. Anda berusaha mencari karakteristik mendorong juga. Tetapi kalau berjalan itu yang paling mudah dilihat itu telapak kaki ya. Karena kalau telapak kaki ini kita bergerak, kita merasakan ada dorongan di situ dari kaki. Nah, dari daerah yang paling jelas Anda pindahkan cari ke bagian tubuh lainnya gitu. Sampai ke seluruh tubuh juga. Pada saat berjalan juga sama seperti itu. So try a little effort, no, little effort, no, inside your body, no. After that, you recite your mind, pushing, no, because we need the wisdom and effort, no, to know the pushing the whole body, not just waiting, no, cannot wait, no. You have to go and find like that. So Anapana is just waiting and watching only, but four element is not like that have to go inside your body, no, your wisdom may be reached inside your body and trying to understand portion. Because our mind always no used to in the external only, not inside the body. We see every day that watching TV, watching Facebook, harmful, everything are external only, not inside body. So now we have to try the inside the body because we need a little bit effort. No? Jadi untuk bisa berhasil melatih meditasi empat unsur ini, Anda butuh usaha yang lebih sedikit, usaha yang lebih dan kebijaksanaan gitu ya. Jadi Anda harus berusaha untuk mengerahkan perhatian Anda itu ke dalam tubuh ya. Masuk ke dalam tubuh, bukan hanya di kulit, tapi masuk ke dalamnya. Kemudian di dalam, setelah perhatian Anda masuk ke dalam tubuh, Anda cari dan temukan karakteristik mendorong itu di dalam gitu. Jadi melatih empat unsur ini berbeda dengan anapanasati ya. Jadi kalau perhatian pada napas itu kita hanya menunggu aja, hanya tunggu di satu tempat dan kita hanya cukup menonton aja, mengamati napas masuk keluar gitu. Nggak perlu dicari napasnya. Tapi kalau meditasi empat unsur kita nggak boleh tunggu, kita harus cari karakteristiknya itu harus kita cari, harus kita temukan, kemudian dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya gitu, satu persatu sampai seluruh tubuh gitu. Jadi harus digerakkan perhatian kita. So you are around your stomach area always has a portion, no? So this area is not dangerous. So you can pay attention long time, although no problem, no? So if not clear other part, you pay attention that this stomach area more, no? After that you can get a little bit concentration. After that, your mind move to the other part. After that more easy. So portion. You also recite not in your mind, no? Without recite cannot find. So you also recite portion in your mind. After that, no hindrances coming, no? No wandering coming, no? No, your mind also cannot take other object. Only pay attention to the portion like that. And then you maybe understand the whole body. No more emphasize the lower part body. No. Jadi kalau Anda sulit mencermati mendorong ya, kata saya tahu Anda boleh lama-lama melihat bagian perut ini boleh lama-lama karena perut ini tidak bahaya kalau lama-lama ya. Perut ini kan bergerak maju mundur gitu. Ada mendorongnya ya. Mendorong ke depan, mendorong ke dalam gitu. Dia kembang kempis itu dia kan mendorong ya. Jadi Anda boleh lama-lama di sana perhatikan eh, mendorong ini. Anda harus
Anda masukin perhatian Anda ke dalam perut ya, ke dalam bukan ke kulit ya, ke dalam ini kemudian Anda rasakan mendorong ini, Anda sambil membaca dalam batin, mendorong, mendorong, mendorong gitu. Sambil dipahami karakteristik mendorong ini, nanti kalau setelah konsentrasi punya, Anda bisa pindahkan ke bagian tubuh yang lain. Lebih 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 banyak Anda pindahkan ke bawah ya, ke kaki gitu. Karena ke kaki itu biasanya lebih lebih jarang terasa. Jadi Anda boleh lama-lama di kaki itu. Anda perhatikan mendorongnya di kaki itu, ikuti dia turun gitu sampai ke seluruh tubuh ya. Kalau di perut boleh lama-lama gitu. So you understand that washing in the whole body at the time we can say your mind already reach inside your body, no? So if you know washing the whole body, no other characteristic also easy because your mind already reach inside your body. And also washing not arise alone. Four elements are always together, no? Because if you understand the portion, other characteristic also together with the portion, and then you understand slowly, slowly, no? Jadi kalau Anda sudah bisa memahami ya, memahami karakteristik mendorong ini ke seluruh tubuh gitu, sudah ahli ya. Seluruh tubuh ini sudah mahir, Anda bisa melihatnya. Itu berarti kita bisa sebut berarti batin Anda atau pikiran Anda ini sudah batin atau pikiran Anda ini sudah masuk ke dalam tubuh, maksudnya itu. Jadi sebenarnya mendorong ini tidak ya, habis baterai. Berarti mendorong ini tidak hanya muncul mendorong ini tidak muncul sendirian karena sebenarnya empat unsur ini tidak mungkin hanya satu aja yang muncul. Empat unsur pasti muncul bersamaan gitu. Jadi kalau Anda sudah bisa melihat mendorong ke seluruh tubuh, sudah mahir ya, yang lain itu sangat gampang untuk dilihat. Karena mereka munculnya bersamaan, tidak terpisah satu sama lain. So there is a portion, there is also the so so if you understand portion, so everywhere harness also together with the portions. If not understand, you start inside your mouth. You bite your two teeth, and then this teeth are hardness. No? Start from there. This harness you can try the whole body to understand harness. So harness pushing alternately. No? Pushing the whole body after that harness the whole body. Jadi di mana ada mendorong ya, di situ pasti ada keras juga gitu. Jadi kalau Anda sudah bisa melihat mendorong ke seluruh tubuh, kemungkinan besar Anda sudah bisa melihat keras juga di seluruh tubuh. Tapi kalau masih belum kelihatan keras itu, Anda bisa lihat dari gigi gitu. Kedua gigi yang bertemu, Anda bisa merasakan gigi ini terasa keras ya. Dari dimulai dari dalam mulut ini, Anda sudah tahu oh, keras itu seperti ini. Kemudian Anda pindahkan ke bagian tubuh lainnya satu persatu gitu ya, sampai ke seluruh tubuh. Setelah Anda bisa melihat keras ke seluruh tubuh, Anda bisa latih mendorong dan keras gitu, secara bergantian ke seluruh tubuh. So you can also touch your hand by your hand, another hand. Maybe every place bone, and then you can feel that hot like that. And also you got sitting right. So you are born and your body and touching the cushion. This area also hot, no hardness. Not only hardness, no other characteristic also easy, no Hmm. this area. Atau Anda bisa ini meng, menggabungkan apa sih ya? Menyentuh ya antara tulang Anda yang satu dengan tulang yang lain Anda coba disentuhkan. Tuh kedua tulang yang bertemu ini keras ya. Kalau ada kedua tulang bertemu itu rasanya keras. Atau tubuh Anda yang duduk di atas alas duduk ini itu pertemuan pertemuan badan dengan alas duduk itu juga terasa keras gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya keras saja, banyak karakteristik yang lain yang bisa terasa juga sebenarnya. So pushing and harness alternatively, you try at the time. Rational also appear automatically. Sometimes you feel many ants are crawl in my face like that.
on my skin, many ants are crawling like that. You can feel like that. This called rushness. Not clear. At the time you can touch it by your tongue to the bit ditch. No, bit ditch. The surface is a rush. No, start from this area, try to know the whole body. Jadi pada saat Anda melatih mendorong dan keras ini bergantian ya ke seluruh tubuh, biasanya otomatis kasar itu akan terasa. Biasanya kasar itu karakteristik karakteristik dari kasar itu seperti Anda merasakan ada serangga atau semut yang serangga atau semut yang merayap di kulit gitu. Itu adalah ciri-ciri dari kasar, itu karakteristik kasar gitu ya. Kalau ada serangga yang merayap itu, rasanya seperti itu. Tapi kalau masih Anda belum bisa merasakan kasar, Anda bisa pakai lidah Anda, pakai lidah kemudian disapu ke gigi geraham gitu. Di situ terasa kasar. Ya. So washing harness, rushness, at that time heaviness also clear automatically. No, because sometimes the whole body very heavy, you feel like that. If not clear, you can press your body by hand. At the time you can feel, the body is very heavy like that. No. Jadi setelah Anda melatih mendorong keras kasar ya berulang-ulang ke seluruh tubuh secara bergantian, nanti otomatis itu bisa terasa berat gitu. Berat akan kelihatan juga otomatis. Tapi kalau tidak kelihatan berat ya, Anda bisa mau melihat berat itu dari kedua tangan yang di pangkuan. Anda akan merasakan kalau satu tangan itu menekan ke bawah, dia ada beratnya gitu, lebih berat. But at that time maybe you are pushing too much. At the time trying the supporting. No, supporting is not to move. If not clear, you a little bit no move to the beside. At the time, something support to your body, not to fall down. No. Jadi apabila karakteristik mendorong itu terlalu dominan, terlalu kuat mendorongnya ya, sampai badan itu terasa gerak-gerak sendiri gitu. Anda harus perhatikan lawannya. Lawan dari mendorong itu adalah menopang gitu. Jadi dia menopang atau menyokong gitu. Jadi untuk melihat menopang ini Anda bisa coba eh, memiringkan badan ke samping. Pada saat itu ada sebuah gaya atau kekuatan yang menopang badan supaya tidak jatuh gitu. Itu adalah menopang ya. So because the supporting, you are not can straightly you can sit. You are supporting very weak. You cannot sit like that. Means some the patient, their body very weak, supporting are very weak, so they cannot sit like that. Or we lying down on the bed. So now you are heavy. You are supporting power also very good. No. So try to know that the whole body, and then you can get the pushing, hardness, rushness, heaviness, and pushing, no, fight. No, after that, you can try to know the softness, smoothness, lightness also. Some area not hard, this area may be soft, more clear. Some area not rush, this area maybe, this part may be smooth, more clear. Sometimes body not heavy, other time body may be light, no? Jadi sekarang ini kita semua bisa duduk tegak gitu ya. Itu karena ada kekuatan dari menopang kita itu cukup kuat gitu. Jadi bagi mereka yang sakit, mereka tidak bisa duduk tegak seperti kita gitu ya. Karena kekuatan menopang dari tubuhnya itu nggak ada gitu. Kurang gitu. Karena mereka sakit. Sedangkan kita di sini semua sehat, oleh karena itu kita bisa duduk dengan tegak. Di mana ada unsur angin di tubuh kita, kekuatan menopangnya itu kekuatannya masih berfungsi dengan normal, maka kita bisa duduk dengan tegak gitu. Jadi setelah kita melatih, berarti kan tadi yang awal karakteristik pertama mendorong, kemudian keras, kasar, berat, dan menopang ya, sudah 5 karakteristik. 3 selanjutnya itu eh, ringan, sorry, Someday. eh, hal- eh, lunak halus ringan, lunak halus ringan ya. Jadi kalau di bagian tubuh yang tidak terasa keras ya, biasanya itu dia terasa lunak itu. Karena lawan dari keras itu lunak gitu ya. Jadi ada bagian tubuh yang tidak terasa keras maka dia lunak. Bagian tubuh yang tidak terasa kasar biasanya itu dia halus itu. Karena kasar lawan dari halus. Kalau misalnya tubuh kita terasa
tidak terasa berat, berarti tubuh kita terasa ringan gitu. Karena berat lawannya ringan. So next, yeah, the try the and you are inside your mouth, your lip is touching by your tongue at the time soft. Using the saliva at the time smooth, soft and smooth. You can find that on your lips, no? So trying to know, understand softness, 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 smoothness, smoothness, smoothness. No? At the time, you can make balance. Sometimes simply very hot. At the time, you can try the softness like that. No. So lightness is easy. You can lift your finger. No. At the time, you are compare with your body. This finger are very light. No. So softness, smoothness, lightness is opposite of the hardness, rushness, and heaviness. No. So these six are group patui dhatu. No. Hardness, rushness, heaviness is called group patui. No, one group. Another is the opposite. Hard, hardness opposite is softness. Rushness opposite is a smoothness. Heaviness opposite is a lightness. So this called Lahu Patui. No? Lahu Patui is three, Guru Patui also three. This six is called Patui Dhatu. No? So portion and supporting is a Vayo Dhatu. And then you can get two elements. After that, try to know the Tejo Dhatu. No? Heat and cold. No? Jadi kalau Anda belum bisa merasakan ya, atau belum bisa menemukan karakteristik dari lunak gitu ya, Anda bisa menggunakan lidah Anda menyentuh bibir bagian bawah. Bibi- li- Lidah yang ketemu bibir bawah itu terasa lunak gitu ya. Jadi dari satu bagian itu Anda bisa tarik lunak ke seluruh tubuh gitu. Atau dengan ludah gitu ya, Anda bisa menyapu bibir bagian bawah itu juga terasa halus gitu. Jadi ada terasa lunak dan halus di situ ya. Jadi Anda cari lunak ke seluruh tubuh, kemudian halus dari satu bagian pindahin ke bagian tubuh sampai ke seluruh tubuh ya. Halus. Kemudian setelah itu untuk bagian-bagian tubuh yang terlalu keras itu ya, Anda sampai tidak nyaman, Anda harus seimbangkan dengan mencari lunaknya gitu supaya karakteristik yang terlalu keras itu bisa diseimbang. Jadi bisa nyaman gitu. Kalau untuk bagian yang ringan, kalau Anda belum bisa merasakan ringan, Anda bisa menggerakkan jari. Jari tangan digerakkan naik turun, ini terasa ringan. Gitu. Jadi jadi di sini Anda sudah berat tadi keras itu lawannya adalah lunak. Keras lawannya lunak, berat lawannya kasar lawannya halus, berat lawannya ringan. Jadi enam ini adalah unsur tanah ya. Berat, kasar, keras kasar berat. Keras kasar berat ini satu bagian, ini adalah bagian yang berat maksudnya itu. Kemudian lawannya itu adalah lunak halus ringan. Jadi ini ada enam ini adalah unsur tanah. Kemudian tadi sudah ada mendorong dan menopang. Mendorong dan menopang ini termasuk unsur angin. Kemudian setelah Anda bisa memahami semua itu, selanjutnya Anda mencari unsur api. Unsur api itu karakteristiknya adalah panas dan dingin. So you are sitting on the cushion. So this area also hot. And also you are touching your two hands, right? So touching place is also warm. No, warm is a hot. No, so try to know that the whole body. No, every characteristic have to try that the whole body. Not to understand. So cold is now very easy. And now you are air conditioned room. So your cooling is touching to your body. No, so you can try that heat and cool also. No, one by one. After that, you can try this 10 characteristic. No, pushing, hardness, roughness, heaviness, supporting, soft, smooth, light, heat, cool. This 10 characteristics you try again and again. Sometimes you know, say time 2 or 3 characteristics. This is also good, no? But you can recite one by one, no? Recite in your mind, no? Pushing, hardness, roughness, heaviness, push, supporting, softness, smoothness, lightness, heat, cold, like that. You can recite like that in your mind, no? Because mind is very powerful. According to you pay attention, you can see the characteristic. No? After that, you can understand this.
flowing and cohesion also automatically. It's not easy inside your mouth. Saliva always flowing in your mouth. Trying there from this plate to understand the flowing. So the whole body, blood also circulation. No? Because of this, our body to flowing. No? Our body, our body are wet. No? Because liquid inside there, our body. No? So more than no 65% is our water in our body. No, because this water element also you can see easily. No, cohesion is sometimes no your body is feel like that binding by wire like that. Sometimes your two hand also glue cannot separate. This also be the cohesion power. No, so cohesion and flowing is our body. And then you can understand all 12 characteristics. No. Selanjutnya unsur api itu karakteristiknya panas dan dingin ya. Jadi untuk melihat panas itu pada saat Anda duduk di atas alas duduk, duduk di atas cushion ini, itu terasa panas ya di bagian bawah itu ada terasa panas atau kedua tangan yang saling bertemu ini telapak tangan itu terasa hangat. Hangat itu juga panas gitu. Jadi dimulai dari satu bagian, Anda coba cari panas ini sampai ke seluruh tubuh gitu. Kalau untuk dingin, Anda bisa merasakan udara dari AC, ini kan terasa dingin ya, dari kulit, dari satu bagian yang terasa jelas dingin, Anda coba cari dingin itu ke seluruh tubuh gitu. Jadi total sudah ada 10 karakteristiknya, dimulai dari mendorong, keras, kasar, dorong, keras, kasar, berat, menopang, kemudian lunak, halus, ringan, kemudian panas, dingin. Nah, total 10 ini Anda coba cari terus berulang-ulang ke subtubuh gitu. Tapi mencarinya itu harus dengan mengulang dalam batin ya, harus dibaca dalam batin. Mendorong, keras, kasar, berat, menopang, sambil diperhatikan di satu bagian tubuh ya. Anda cari mendorong. Kalau sudah terlihat mendorongnya, Anda pindah keras, kemudian terasa lagi keras gitu kelihatan. Kemudian berat, kemudian kasar dulu, kemudian berat, baru menopang, lunak, halus, ringan, panas, dingin. Satu persatu Anda tarik sampai ke seluruh tubuh gitu. Jadi sebenarnya kepikiran kita ini luar biasa katanya ya. Di mana kita mau mencari, kita mau melihat satu karakteristik di bagian tubuh itu pasti kelihatan gitu. Tapi kadang tidak hanya satu karakteristik yang terlihat. Kadang pada saat kita sedang mau melihat mendorong, bisa kelihatan sekaligus beberapa gitu. 3 atau 4 karakteristik sekaligus. Kalau seperti itu bagus juga. Maksudnya pada saat kita mau melihat mendorong, otomatis terasa berat juga, terasa panas juga gitu. Rasa yang lain juga itu boleh seperti itu ya. Nah, jadi kalau 10 karakteristik ini kita ulang-ulang terus, nanti otomatis kita akan bisa merasakan unsur air yang mengalir itu. Mengalir atau mengikat ya, merekat itu. Unsur air itu karakteristiknya mengalir dan mengikat. Kalau unsur air masih belum terata, untuk mencermati mengalir itu Anda bisa melihat eh, dari air ludah yang di dalam mulut. Di dalam mulut ini air ludah itu selalu mengalir gitu. Atau di dalam tubuh kita ada pembuluh darah. Di pembuluh darah ini selalu ada darah yang mengalir ke seluruh tubuh gitu. Jadi kita bisa melihat mengalir seperti itu. Kalau karakteristik dari merekat gitu ya, merekat atau mengikat, itu kadang badan kita itu terasa seperti diikat oleh tali gitu. Atau bagi sebagian meditator, kalau mereka sedang meditasi itu kadang kedua tangannya itu tidak terpisah gitu, nggak bisa dilepas karena seperti dilem gitu, kena lem. Itu adalah karakteristik dari air merekat namanya. So if you understand this 12 characteristics, maybe within 1 minute, maybe 3 or 4 rounds. No? 1 minute, 3 or 4 rounds, trying like that. And then you rearrange again. No? So now beginning we start the portion, right? But now you rearrange the Patri Aboti Jowayo. At that time, hardness, rushness, no, heaviness, softness, smoothness, lightness, this app, Patri Dadu. No? Now, yeah, flowing and cohesion is a abodadu. No, he and co is a deyodadu. Supporting a portion is a wayodadu. After that, you have to rearrange. No? Ya, jadi total kan sudah ada
12 karakteristik yang sudah Anda pahami, sudah bisa lihat dalam tubuh Anda ya. Tadi kan urutannya adalah mendorong, keras, kasar, berat, menopang, lunak, halus, ringan, panas, dingin, mengalir, dan merekat. Jadi setelah Anda bisa melihat 12-nya ini, Anda harus atur lagi urutannya itu diubah gitu. Urutannya diubah menjadi unsur tanah, air, api, angin gitu. Jadi dari unsur tanah ini karakteristiknya adalah eh, berat, kasar, keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Enam ini unsur tanah. Anda mulai dari itu dulu ya. Keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Kemudian unsur air, mengalir, merekat. Kemudian unsur api, panas, dingin. Kemudian yang terakhir unsur angin, mendorong, menopang dan mendorong. Jadi urutan ini yang diubah. Jadi Anda mulai dari keras dulu. Keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan, panas, dingin, mengalir, merekat, panas, dingin, kemudian mendorong, menopang dan mendorong. Jadi 12 ini Anda ulang-ulang terus dalam tubuh Anda. Satu tujuannya itu adalah targetnya 1 menit bisa 3 putaran gitu. So 1 minute, at least 3 rounds. At that time also you can design the overlook, overlook the whole body. At that time you no need to move one part to one part. No, overlook the whole body. About that your neck. No, about that your neck. Overlook not the whole body. Like you see that from the mountain, see that the whole city like that. No, in the same way you overlook the whole your body, full element. At that time, you not pay attention. There's a head, there's a leg, there's a hand. Only pay attention there, four element characteristic only. At that time, you can note, seeing there, hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, like that. This is Patui Dhatu. And Pro and Guishin, Abo Dhatu, He and Go, Tejo Dhatu. No? And then you recite Patui about Tejo Vayo only. No need to recite the posh, hardness, roughness. Only recite Patwi Dhatu, Abo Dhatu, no, seeing the he and ku, Tejo Dhatu, seeing and supporting a portion, this is a Vayo Dhatu. Only full only you recite. Patwi Dhatu, Abo Dhatu, Tejo Dhatu, Vayo Dhatu. But you must understand the characteristic, the nature, the harness, rational nature. So at least you must understand Patwi Dhatu, harness you must understand. At least one also enough. Abodadu, no, fluent you might understand, no. In the Vayoda, Tejodadu you might understand the heat, no. In the Vayodadu you might understand supporting. So harness, fluent, heat and supporting. So harness, fluent, heat, supporting. You might understand this for at least. Patwidadu is harness. Abodadu is a fluent. Tejodadu is the heat. Vayodadu is supporting. No, this four at least you might understand. Recite again and again like that. And also you must understand in that you are the whole body like that. And then your concentration higher, higher. No? Jadi di tahapan pada saat Anda sudah mampu ya 1 menit 3 putaran 12 karakteristik itu, kalau Anda sudah bisa seperti itu, baru Anda boleh melihat keseluruhan tubuh gitu. Jadi melihatnya seolah dari belakang bahu ke atas gitu ya. Jadi seolah seperti kita dari atas gunung melihat ke bawah satu kota gitu. Jadi kita melihat satu tubuh kita dari agak jauh sedikit, agak naik ke atas. Kita melihat satu tubuh kita. Nah, di situ kita tidak memperhatikan lagi kepala, tangan, kaki gitu. Tapi kita langsung perhatikan satu tubuh. Nah, di situ kita melihat satu tubuh ini ada fenomena karakteristik yang tadi, 12 karakteristik itu ya. Jadi begitu kita melihat ada beratnya, kita sudah tahu berat ini adalah unsur tanah itu. Pada saat kita melihat unsur tanah kan ada 6 karakteristik tadi ya. Berat, kasar, keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Jadi kalau kita sudah melihat enam ini atau salah satu dari minimal kan 3 lah ya. Eh, berat, keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Kalau kita sudah melihat itu kita langsung mengucap dalam batin ini unsur tanah. Kemudian selanjutnya itu mengalir dan merekat itu unsur air. Pada saat kita sudah melihat fenomenanya ya, setelah melihat karakteristiknya baru kita ucap dalam batin air gitu. Kemudian pada saat kita melihat panas atau dingin, kita langsung tahu ini adalah api gitu. Kita udah paham gitu, ini unsur api.
kemudian ada menopang dan mendorongnya, kita langsung paham ini unsur angin gitu. Jadi kita lihat itu dalam berulang-ulang. Jadi minimal itu satu unsur itu minimal satu karakteristik harus kelihatan ya. Jadi pada saat kita melihat unsur tanah itu minimal itu berat, eh keras sorry, keras minimal itu keras ya. Kalau kita sudah melihat keras, kita tahu ini unsur tanah. Kemudian kalau unsur air itu dia itu mengalir ya, mengalir itu air gitu. Kalau api panas, begitu kita melihat panas kita udah tahu ini api. Pada saat kita melihat menopang itu kita udah tahu angin gitu. Jadi kita begitu lihat keras kita tahu unsur tanah, air, api, angin gitu. Berulang-ulang. Jadi pada saat kita kita bukan hanya mengucap dalam batin tanah, air, api, angin ya, tapi kita harus benar-benar melihat fenomenanya itu di dalam tubuh kita. Baru kita ngomong dalam batin. Misalnya kita sudah melihat keras, kita langsung tahu ini tanah, air, api, angin. Tapi harus sambil melihat fenomenanya. Kalau itu diulang-ulang terus nanti konsentrasi kita akan semakin tinggi. Any question? Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Yeah. Okay. Hmm. Nah, itu pas waktu push di apa pembuluh darah eh, itu unsur angin atau unsur air ya. Kemudian ada rasa dingin juga. Nah, itu saya bingung tuh. Oke, Angin, air atau api? oke. Coba Oke, kita tanya. masih. So just now he the pushing from the breathing in, he can feel the pushing inside, and then the pushing they are the pushing push through the whole body, through the veins like that. Right? So now he confused that flowing is a pushing is a vayo dhatu or the Together, together. together, portion and fluid together. Uh, he also can feel the cold, Hot this cold, cold, coldness. or cool, this is Tejodadu. So they are so he confused. Why? Although sometimes three together, four together, Mm, this is better yeah, because these four elements are always together, cannot separate. yeah. Yes, this is a good. One time can see many characteristics. Mm, Other time, 1 minute, three round very easy. mm. Ya, jadi kata Sedo itu sudah benar ya. Karena sebenarnya mendorong itu dan mengalir itu pasti bareng gitu, nggak mungkin terpisah. Di mana ada mendorong baru dia bisa mengalir gitu loh. Mendorong dan mengalir pasti bareng dan unsur apinya pasti ada. Dingin, dingin itu kan unsur api kan. Nah, jadi berarti sekarang sekali lihat sudah tiga karakteristik toh. Nah, itu yang bagus sebenarnya karena itu yang terjadi seperti itu. Jadi kalau bisa seperti itu nanti 1 menit 3 putaran tuh mudah gitu ya. Itu sudah benar. Yeah, this four element cannot separate. Even the very small particle, but at four element together. Yeah, these four element are together. Cannot. Hmm. Mm. Jadi sebenarnya empat unsur ini munculnya itu berbarengan, tidak terpisah satu sama lain. Bahkan di subatomic partikel, partikel subatom yang terkecil itu pun sekalipun, itu empat unsur ini selalu ada, tidak terpisahkan gitu. And also the four element, each other they are support. No, according to Sajata, Nisaya, Enyamenya. These four element, Chataro Mahabuddha, they are each other they are supporting like that. Dan selain itu ya, empat unsur ini mereka itu saling saling menyokong satu sama lain gitu ya. Mereka itu saling menyokong. eh, jadi kalau dalam patana itu dia sahajata anyamanya Enyamenya, Nisaya. nisaya ya. Mm. Sahajata anyamanya nisaya artinya mereka itu saling menyokong satu sama lain gitu. Saling muncul bersama dan saling bergantungan satu sama lain itu saling bergantungan. Yeah. Coba tanya.
So while he practiced earlier, he feels there's some vibration. Everything. So he confused that vibration is Uh, suppose is a roughness, right? But is that wire or not? in wire Vibration. also, Rajna also. Ya, dua-duanya. Yeah. Karena kalau dia bergetar itu dia ada mendorong juga. Mendorong dan kasar itu bareng biasanya. Yeah. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Yeah. Belakang. Oke. Siapa? Bante mau tanya, tadi di info 1 menit 3 putaran itu yang dimaksud 3 putaran apa ya Bante? Apakah 3 putaran apotejo apa? Jadi tanah, eh, air, api, angin atau putaran yang seperti apa yang dimaksud Bante? So she asked 1 minute 3 round. Which round? She confused. One round meaning is a pushing, harness. You recite, no? Pushing the whole body. After that, harness the whole body. No? Rushing the whole body, heaviness the whole body, supporting the whole body. No? Softness the whole body, smoothness the whole body, lightness the whole body. After that, heat also the whole body, cold also the whole body. No? Flowing the whole body, cohesion the whole body. That's what we call one round. No? Saya Translate dulu ya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan 1 menit 3 putaran, jadi pada saat itu kan kita mengucap dalam batin ya. Pertama kan karakteristiknya mendorong dulu. Mendorong Anda dari satu tubuh, kemudian dari satu bagian ya, ke seluruh tubuh dari atas ke bawah, mendorong. Kelihatan, setelah itu baru keras ke seluruh tubuh, dari atas ke bawah, seluruh tubuh. Kemudian kasar ke seluruh tubuh, berat ke seluruh tubuh, kemudian menopang dari satu bagian ke seluruh tubuh juga. Setelah itu baru luna, apa? Iya, lunak, kemudian halus, kemudian ringan, panas, dingin, baru mengalir dan merekat. Jadi satu persatu itu ke seluruh tubuh. Itu satu satu putaran namanya. Jadi 12 karakteristik itu satu putaran. Jadi 1 menit harus 3 putaran gitu ya. Bante berarti untuk teknisnya satu putaran itu kita perhatikan dari ujung kepala nanti pindah seperti itu ya Bante. So that means bukan satu putaran, itu satu karakteristik ya. Oh iya, satu karakteristik. Jadi kita perhatikan dari kepala nanti pindah, terus pindah ke karakteristik kedua, kemudian sampai diulang sampai 1 menit itu kita bisa 3 putaran seperti itu. So that means that from the first characteristic, we see from the top to the bottom, right? The whole body, and then move to the second characteristic, and then so on until the third characteristic, right? One by one, right? Ya, ya seperti itu benar. Terima kasih Bante. Oke. Okay, now you can meditate now. No? You can meditate now. I was chanting the Grimananda Sutta, but do not pay attention my chanting. No? The Grimananda is to take care of all you, no? All beings, no? Including physiology. No? Jadi sekarang Anda mulai meditasi. Saya tahu akan membacakan Girimananda Sutta, tapi Anda jangan fokus ke suara saya tahu ya. Anda fokus hanya ke objek meditasi Anda masing-masing. Jadi chanting ini untuk mendukung meditasi Anda dan eh, untuk membantu kesehatan Paul Sedoji gitu ya. Kalau ada yang mau ke toilet dulu boleh ya. Girimananda Suttan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato